bisa kita biarkan terus-menerus, sehingga keadaan makin bertambah kacau. Setelah 52 tahun pasca gerakan tanggal 30 September tahun 1965, lembaga riset non-pemerintah National Security Archive Amerika Serikat membuka dokumen rahasia yang mereka peristiwa-peristiwa kelam yang terjadi sebelum tragedi di Indonesia tersebut. Dalam dokumen itu tercatat sejumlah massa mengatasnamakan perlawanan terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI), organisasi yang dianggap mendalangi pembunuhan-pembunuhan pada peristiwa gerakan tanggal 30 September. Dalam laporan yang kami sebutkan di bawah nama Soeharto ternyata mendukung atau membunuh pembunuhan massal terhadap anggota PKI. Pembunuhan massal terjadi di berbagai daerah, dari Medan Sumatera Utara hingga Nusa Tenggara Timur antara tahun-tahun 1965 sampai tahun 1966. Sejumlah dokumen juga menyebutkan bagaimana peran Angkatan Bersenjata Indonesia dalam pembunuhan massal itu, dengan melibatkan ormas keagamaan di Indonesia. National Security Archive menyebutkan berdasarkan dokumen telegram rahasia yang dikirimkan sejak Oktober tahun 1965 hingga Maret tahun 1966. Terjadi pembunuhan massal sekitar 500.000 orang yang terlibat dalam aktivitas PKI, serta pemenjaraan terhadap jutaan orang yang dianggap mendukung komunikasi di Indonesia. Peristiwa massal itu direkam oleh Kedutaan Besar AS di Jakarta melalui telegram rahasia dari Kedubes AS di Jakarta untuk pemerintahan AS. Dokumen itu dinyatakan tidak lagi rahasia, deklasifikasi, mulai Selasa, tanggal 17 Oktober tahun 2017 pukul 9 waktu Amerika Serikat. Deklasifikasi dilakukan oleh Pusat Deklasifikasi Nasional, sebuah divisi dari lembaga pemerintah AS National Archives and Records Administration, NARA, berkomunikasi dengan National Security Archive, sebuah lembaga non-profit di bidang kajian deklasifikasi dokumen, dan berperan penting dalam dokumen tersebut menjadi dokumen digital, agar dapat diakses publik. KBR menerima dokumen tersebut dari Bradley Simpson, salah satu peneliti di National Security Archive. Di lembaga itu, Brad Simpson memimpin proyek kajian dokumen khusus terkait Indonesia dan Timor Leste. Brad Simpson juga merupakan profesor sejarah dan kajian Asia di Universitas Connecticut, AS. Dalam rilis NSA, disebutkan bahwa dokumen ke publik tersebut untuk menjawab pertanyaan publik mengenai pembunuhan massal pada tahun 1965 sampai tahun 1966, sekaligus menjawab permintaan dari kalangan LSM pegiat hak asasi manusia maupun Indonesia agar pemerintah AS membuka peristiwa 1965. Jumlah yang dibuka hanya sebagian kecil dari total 30.000 halaman dokumen rahasia yang direkam Kedubes AS di Jakarta sejak tahun 1964 sampai tahun 1968. Masih ada ratusan dokumen yang dinyatakan rahasia, dan baru akan dikeluarkan lagi sebagian pada awal 2018 mendatang. Perburuan dimulai. Telegram tanggal 18 Oktober tahun 1965 berisi catatan percakapan antara staf Kedubes AS dengan Sutarto, staf khusus Ruslan Abdul Ghani. Disebutkan bahwa aksi anti-PKI meluas hingga Medan Sumatera Utara hingga Makassar Sulawesi Selatan. Sedangkan di Jawa Tengah kondisi saat itu dilaporkan bergejolak dan kacau. Menurut Sutarto, aksi anti-PKI itu dipimpin kelompok militer atau kelompok Islam. Salah satu yang diperkirakan menjadi target sasaran massa anti-PKI adalah rumah Subandrio.
pejabat di pemerintahan Soekarno yang saat itu dianggap terlibat G30S. Perlawanan militer Indonesia khususnya Angkatan Darat terhadap PKI mendapat dukungan dari kelompok moderat, baik intelektual maupun kelompok keagamaan. Hal itu tergambar dari telegram Kedubes AS tanggal 23 Oktober tahun 1965, yang berisi percakapan antara Sekretaris Kedubes AS Robert Reed dengan asisten Jaksa Agung Adnan Buyung Nasution dalam dua kesempatan berbeda. Adnan Buyung, akademisi dan aktivis HAM, bahkan meminta Kedubes AS membantu menemukan bukti dugaan keterlibatan Subandrio dengan PKI maupun Partai Komunis China. Menurut Adnan Buyung, tentara Indonesia telah mengeksekusi banyak anggota PKI. Namun fakta itu harus dirahasiakan, terutama terhadap Soekarno. Saat itu kekuasaan Soekarno sebagai presiden seperti lumpuh. Perburuan terhadap simpatisan PKI terekam antara lain dalam telegram Kedubes AS tanggal 1 November tahun 1965. Dalam telegram itu, Duta Besar AS untuk Indonesia Marshall Green melaporkan ada sekitar 600 orang anggota atau simpatisan PKI ditangkap dan dipenjara di Sumatera Selatan, termasuk pengurus organisasi buruh Sopsi yang bekerja di perusahaan Shell, Stanford dan pabrik pupuk Busri. Begitu juga puluhan orang dari Persatuan Buruh Minyak PERBUM yang dianggap komunis, diangkut dengan truk dari kilang minyak Pelaju dan Prabu Muli. Data itu berdasarkan kunjungan atas tenaga kerja AS ke Sumatera Selatan, terutama untuk mengetahui kondisi perusahaan asing yang berada di Sumatera. Kondisi yang dilaporkan kian genting di wilayah Jawa Tengah, khususnya Solo yang saat itu dianggap sebagai salah satu basis PKI. Kedubes AS mendapat laporan rahasia dari intelijen Angkatan Udara Indonesia yang dikeluarkan tanggal 29 Oktober tahun 1965, hampir satu pasca bulan G30S. Laporan rahasia itu menyebutkan hal itu serta antara partai-partai nasionalis terhadap PKI. Aksi meningkat hingga tentara ABRI membentuk staf gabungan keamanan untuk mengendalikan situasi. Aksi massa pada penculikan tewasnya puluhan orang dalam kurun waktu 3 hari, 22 sampai 24 Oktober tahun 1965, dari kelompok pro maupun anti PKI. Sepekan, telegram Kedubes AS pada tanggal 4 November menyebutkan adanya peningkatan keterampilan PKI di sejumlah wilayah di Jawa, khususnya di kampung-kampung yang dianggap menjadi basis PKI di Surabaya dan Blitar, Jawa Timur. ABRI juga mengisolasi daerah-daerah yang terlupakan menjadi basis PKI seperti Madiun, Pacitan dan Ponorogo. Menurut media ABRI, wilayah-wilayah itu dijaga ketat untuk mencegah masuknya simpatisan PKI dari Solo maupun Wonogiri. Tentara melalui kepala daerah yang anti PKI mendesak Soekarno untuk membubarkan PKI dan membekukan aset-aset mereka. Anggota atau simpatisan PKI yang menjadi pemimpin disingkirkan dari Front Nasional, institusi kenegaraan yang dibentuk Presiden Soekarno pasca Dekrit Presiden 1959.